Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Melania Dwi Kristanti, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Program studi pendidikan guru SD dengan NIM 2025106331326191. Pada hari ini saya akan melakukan ujian kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri Cawas 3 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Simbol-simbol Pancasila. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa bersama terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Mas Fano. Ya, sebelumnya Bu Guru mau bertanya, siapa hari ini yang tidak berangkat? Masuk semua? Ya, masuk semua. Amin, puji Tuhan, semua sehat-sehat. Anak-anak bisa belajar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Ya, marilah kita ambil sikap yang baik, kita akan berdoa. Yuk, Mas Tano. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa.
kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Semua sudah hafal? Sudah. Ya, dalam hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta. Rinari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, hebat semuanya. Anak-anak sudah hafal dengan lagu kebangsaan kita. Salah satunya yaitu lagu apa? Garuda Pancasila. Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di sini Bu Guru ada gambar. Nih coba anak-anak lihat, ini gambar apa ya? Apa? Kurang-kurang? Burung Garuda. Anak-anak sudah pernah lihat burung Garuda di mana kira-kira? Sudah pernah lihat belum? Di mana? Di mana, Mbak Lisa? Oh iya, di Barapan, di dekat alun-alun Barapan itu ya, di depan puskesmas itu ya. Ya, dulu itu patung burung Garuda. Besar apa kecil? Apa Mas Ali? Apa Mas Ali? Oh iya, betul sekali, yang ada di dinding tembok kelas kita ini. Sama ya, seperti gambar yang dibawa ke Bu Mela, Bu Guru ya. Ya, nih, ini adalah burung Garuda. Burung Garuda ini di dalam tubuh burung Garuda ini, di dadanya ada gambar-gambar. Ada gambar apa saja ini? Coba gambar apa saja yang anak-anak lihat? Ya, ada gambar bukan, yang ini, kemudian apa lagi? Kepala banteng. Kemudian apa lagi? Ya, betul, pagi dan kapas. Kemudian ya, pohon beringin, apa lagi? Rantai. Ya, pintar sekali, rantai emas Mas Panu. Nah, ada berapa gambarnya dari jumlahnya? Betul sekali, ada 5. Nah, 5 gambar yang ada di tubuh burung Garuda ini merupakan perisai burung Garuda yang merupakan dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila. Apa anak-anak? Pancasila. Nah, Panca sendiri itu mempunyai arti 5. Berapa anak? 5. Ya, Panca itu 5. Kemudian sila. Nah, terdiri dari kata panca dan kata sila. Nah, kata sila itu mempunyai arti dasar. Nah, jadi ada 5 dasar negara Indonesia yang memiliki simbol. Ada bintang, ada rantai emas, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan juga ada padi dan kapas. Kemudian burung Garuda ini. Nah, kalau burung Garuda ini disebut sebagai lambang negara Indonesia. Nah, kalau dasar negara Indonesia tadi adalah Pancasila. Kalau lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Nah, betul. Ini, kemudian nih, Bu Guru ada kartu. Kartu apa Bu Guru? Kartu simbol-simbol Pancasila. Nih, yang pertama, nih, ada 5 simbol Pancasila. Nih, Pancasila itu sendiri adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 nilai penting yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nih, kemudian nih, sila yang pertama, gambar apa ini? Sila. Nah, siapa yang tahu bunyi sila pertama? Ya, Mbak Dian, apa Mbak Dian? Pinter, betul sekali.
Kemudian sila kedua gambarnya apa ini anak-anak? Apa? Rantai emas. Siapa yang tahu bunyi sila kedua? Manusia adalah pintar beradab. Ya, pintar 100. Ya. Kemudian yang ini sila ketiga gambarnya apa anak? Gambar ini. Ya, siapa yang tahu selain Mbak Dia Mas Arya apa bunyinya? Pintar Mas Arya. Nah, sekarang sila yang keempat ini gambar apa? Coba. Iya, pintar sekali Mbak Risa kepala banteng. Siapa yang tahu bunyi sila keempat? Ya, Mas Arya apa? Ya, betul sekali 100 juga untuk Mas Abin. Nah, yang terakhir adalah sila kelima. Gambarnya apa? Pagi dan kakak. Siapa yang tahu bunyi sila kelima? Ya, Mas Awi apa? Pinter 100 juga untuk Mas Awi. Nah, selanjutnya ini Bu Guru ada video. Nih, Bu Guru ada video. Mari kita lihat bersama-sama ya. Oh. Malam hari gelap, seram. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang sinar cerah. Wah, banyak sekali bintang bertaburan, indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat kristal yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur pada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala benteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat
mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengenalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila, satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala dan lima kaki dan kapal. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Buat dan peringatan sila Pancasila. Ya, ini tadi ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan burung Garuda Pancasila. Kemudian tadi anak-anak juga sudah diberitahu sama Bu Guru tentang apa? Gambar apa tadi? Gambar Garuda, dan juga ada sila-silanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan juga simbol sila-sila Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan simbol sila-sila Pancasila. Nah, loh, kok kita belajar bunyi dan simbol-simbol Pancasila, Bu Guru? Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya itu supaya anak-anak dapat mengidentifikasi bunyi dan juga simbol-simbol Pancasila. Kemudian yang kedua, nanti supaya anak-anak bisa menjelaskan penerapan atau contoh sila-sila Pancasila yang ada di lingkungan rumah dan juga di lingkungan sekolah. Kemudian tujuan yang ketiga, anak-anak juga dapat menerapkan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah, selain di sekolah bisa di rumah, kemudian di teman-teman sosial masyarakat di rumah. Nah, kemudian tujuan yang terakhir, yaitu tujuan yang keempat, anak-anak dapat menerapkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah bunyi sila Pancasila. Yuk, kita sebutkan bersama-sama bunyi Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, peradaban yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam perjuangan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hebat sekali anak-anak semua kelas 2. Nah, ini tadi kita sudah bersama-sama menyebutkan bunyi Pancasila. Nah, ini dia. Nih, ini adalah simbol sila pertama Pancasila. Di sini kita lihat gambar apa anak-anak? Ya, bintang yang berwarna apa? Kuning. Ya, kuning keemasan. Ini melambangkan
melambangkan cahaya Tuhan, yaitu sebagai cahaya bagi rohani manusia bangsa Indonesia. Kemudian di belakang atau latar belakang gambar bintang ini berwarna apa anak-anak? Ya, berwarna hitam, betul sekali. Nah, warna hitam ini juga mempunyai makna atau mempunyai lambang sendiri. Apa maknanya, Bu? Maknanya adalah sebagai warna alam, sebagai suatu anugerah atau berkah dari Tuhan, ya. Warna hitam ini ya menggambarkan sebagai anugerah atau berkah dari Tuhan. Nah, kemudian sila pertama Pancasila ini mempunyai makna, mempunyai arti bahwa apa? Bangsa Indonesia itu memiliki iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan apa? Kita mempunyai beraneka ragam agama. Contoh penerapan sila pertama Pancasila. Anak-anak beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kalau anak-anak yang muslim, anak-anak semua ini kalau berdoa di mana? Di masjid. Pinter Mas Abim. Kalau guru, karena bu guru berbeda agama, bukan muslim, bu guru adalah Katolik, maka bu guru kalau berdoa ya kemana? Kalau Katolik dan Kristen ke gereja. Bu guru kalau berdoanya ke gereja, kalau anak-anak ke masjid. Nah, meskipun kita berbeda agama, kita saling apa anak-anak? Menyayangi. Kita Mas Musa saling menghormati. Kalau bu guru baru berdoa, anak-anak yang muslim menghormati bu guru. Kalau anak-anak saat jam 12 siang sholat apa? Zuhur, bu guru pun juga menghormati anak-anak supaya diberi waktu untuk berdoa. Nah, ini kemudian ini dia simbol sila kedua Pancasila. Gambarnya apa? Ayo. Rantai. Rantainya berwarna apa? Emas. Coba anak-anak lihat. Di rantainya ini ada berapa macam bentuk rantai? 2. Ya, benar Mas Musa. Bentuknya apa aja yang ini? Bulat atau lingkaran. Kemudian yang ini kotak. Ini bentuk ada 2 macam bentuk ini juga memiliki makna berbeda, melambangkan beda. Ya, kalau yang berbentuk lingkaran ini melambangkan perempuan. Kalau yang kotak atau persegi ini melambangkan laki-laki. Nah, antara rantai yang berbentuk lingkaran dan berbentuk persegi kotak ini mereka saling berkaitan. Coba kalau tidak saling berkaitan, anak-anak kalau naik sepeda itu kan ada rantainya. Kalau sampai rantainya putus, anak-anak kira-kira gimana kalau naik sepeda? Betul, Mas Ami, bisa jatuh. Jadi ini mempunyai makna atau arti bahwa laki-laki dan perempuan itu semua saling bereratan, saling membutuhkan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu tidak membeda-bedakan. Kita harus mau saling menolong. Ya. Rantainya tadi berwarna apa anak-anak tadi? Kuning keemasan. Nah, warna keemasan ini juga mempunyai lambang atau makna tersendiri. Yaitu apa maknanya, Bu Guru? Maknanya itu melambangkan kejayaan dan juga keagungan bangsa Indonesia. Nah, ini mempunyai makna sendiri ya, warna emas pada gambar rantai ya. Kemudian latar belakang gambar rantai ini, belakangnya gambar apa ini? Warna apa anak-anak? Warna merah. Warna merah itu juga ada lambangnya sendiri. Itu melambangkan sikap pemberani bangsa Indonesia. Nah, jadi kita jangan takut-takut ya. Kita harus berani. Apalagi anak-anak ini adalah semua generasi-generasi bangsa Indonesia yang pintar-pintar dan cerdas. Nah, simbol kedua dengan gambar rantai ini juga mempunyai makna, yaitu maknanya adalah bangsa Indonesia itu mempunyai sikap saling membantu atau mau saling tolong menolong.
tidak memberikan contohnya. Dari pengamalan sila kedua Pancasila ini yaitu saling membantu dan tolong menolong. Contohnya di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa yang memberi contoh? Seumpama kalau ada teman kalian yang jatuh, terus kakinya, lututnya itu berdarah, kira-kira apakah anak-anak mau menolong atau hanya melihat dan membiarkannya saja? Apa? Menolong. Nah, itu berarti anak-anak sudah mau mengamalkan sila kedua Pancasila ini, bisa menunjukkan sikap tolong menolong. Ya, bentar. Nah, selanjutnya ini adalah simbol sila ketiga, yaitu gambar apa ini anak-anak? Pohon beringin. Ini daunnya sangat rindang sekali dan lebat ya. Nah, pohon beringin ini mempunyai sulur loh. Ini dia sulur-sulurnya. Nah, yang menjulur ke bawah. Nah, sulurnya ini juga mempunyai makna atau arti sendiri, yaitu apa? Juga sama seperti tadi sila kedua dan sila ketiga. Sila pertama yaitu melambangkan cahaya Tuhan sebagai cahaya rohani bagi manusia. Nih, kemudian di sini ada gambar apa ini yang dituduh Bunda Bumerang ini? Bu Guru ini apa? Betul, akar. Nah, ini adalah akar tunjang. Akar tunjang itu pada suatu pohon itu merupakan akar yang paling kuat. Coba sekarang anak-anak bayangkan, kalau suatu pohon itu tidak ada akarnya, terus ada hujan lebat, angin kencang, maka pohon itu akan apa anak-anak? Tumbang. Ya, tumbang atau jatuh atau ambruk, ya toh. Nah, jadi akar tunjang ini mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa Indonesia. Nah, negara kita itu beraneka ragam suku, ya toh. Meskipun kita berbeda-beda, sudah selain beraneka ragam suku, ada yang agamanya berbeda. Kita seperti anak-anak dan Bu Guru ini agamanya berbeda, tetapi apa? Kita bersatu, kita saling menghormati, menyayangi, menghargai, ya itu ya. Kemudian ini latar belakang atau belakang gambar pohon beringin ini backgroundnya berwarna apa ini? Putih. Betul, berwarna putih. Warna putih ini juga ada makna atau melambangkan apa itu sesuatu loh anak-anak. Apa melambangkan apa Bu Guru? Nah, warna putih ini melambangkan sebagai suatu berkat dari Tuhan. Nah, warna putih juga melambangkan warna alam yang merupakan suatu berkat dari Tuhan. Ini sila ketiga Pancasila ini mempunyai makna bahwa itu tadi bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda pakaian adat, warna kulit, berbeda rambut, kita saling menghargai. Ya, berbeda rambut, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ya toh. Kita tetap berteman. Nah, nih kemudian ini simbol sila keempat dengan dilambangkan gambar apa anak-anak? Ya, pintar sekali kepala banteng. Nah, kepala banteng ini melambangkan cahaya Tuhan sebagai cahaya bagi rohani manusia. Nah, kemudian di belakang kepala banteng ini ada latar belakang warna apa? Merah, betul sekali warna merah. Nah, warna merah ini menunjukkan apa? Sikap pemberani bangsa Indonesia. Nah, ini dia. Itu simbol dari sila keempat Pancasila, dan sila keempat Pancasila ini juga mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia itu selalu terbiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Contohnya apa toh Bu Guru?
mengambil keputusan. Nah, saat anak-anak kemarin waktu pemilihan ketua kelas, pasti ada yang dipilih toh, ada yang ditunjuk. Kemudian ada yang memilih, seumpama ada Mbak Nisa menunjuk Mas Abim, kemudian Mas Aksa menunjuk Mbak Dian yang sebagai ketua kelas. Kemudian Bu Guru mengajak anak-anak untuk memilih suara terbanyak. Mengajak anak-anak untuk voting, untuk mengangkat tangan. Siapa yang memilih Mas Abim? Semua ada yang ada 1, 2, 3, 4. Mas Abim yang memilih ada 10 anak. Kemudian siapa yang memilih Mbak Dian sebagai ketua kelas? Sisanya tinggal 6 anak. Ternyata Mas Abim mendapatkan suara 10 anak, Mbak Dian mendapatkan suara 6 anak. Kira-kira yang terpilih siapa? Yang lebih banyak, yang lebih sedikit? Apa? Yang lebih banyak. Siapa yang jadi ketua kelasnya? Ya Mas Abim. Nah, itu namanya bermusyawarah. Nah, kita saat bermusyawarah pun kita juga harus apa? Menghargai pendapat orang lain. Kalau orang lain mempunyai pendapat berbeda dengan kita jangan menyalahkan, jangan mengejek. Kita harus apa? Menghargai. Kalau mengejek itu sikap yang tidak baik, tidak mencerminkan pada simbol sila keempat Pancasila ini. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah simbol sila kelima apa? Pancasila. Gambarnya apa anak-anak? Ya, padi dan kapas. Nah, padi itu sendiri itu yang ini yang berwarna apa? Kuning. Itu juga melambangkan sebagai suatu cahaya Tuhan, sebagai cahaya rohani bagi manusia. Nah, kemudian yang ini gambar apa? Kapas. Ya, kapas ini melambangkan sandang atau pakaian masyarakat Indonesia. Sandang atau pakaian masyarakat Indonesia itu ada yang beraneka ragam. Ada yang kalau suku Jawa, khususnya Jawa Tengah itu ada yang berpakaian apa? Kebaya. Terus ada yang apa Mas Abim tadi? Lurik, ya yang keras Mas Abim. Apa? Biar dulu dengar. Ya lurik itu juga pakaian daerah. Ciri khasnya mana? Klaten, ciri khasnya kita. Terus Sumatera Utara itu ulos namanya, ulos. Nah, seperti itu. Kemudian nih di belakang padi dan kapas ini berwarna apa? Belakangnya putih. Ya, putih. Warna putih itu adalah menunjukkan kesucian dan kemurnian. Warna putih itu menunjukkan kesucian dan juga kemurnian. Nah, simbol padi dan kapas ini pada sila kelima Pancasila itu mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia itu semua terpenuhi semua kebutuhan pokoknya secara adil. Secara adil. Nah, anak-anak dulu mau tanya, kalau makanan pokok bangsa Indonesia itu apa toh? Nasi. Ya, anak tiap hari makannya sama nasi toh? Ya, nasi bisa ditambah sayur, bisa ditambah lauk, susu, kemudian buah nanti jadi makanan khas masih sempurna. Tuh, itu tadi ya. Nah, ya sekarang Bu Guru ada kuis. Nah, sebentar, Bu Guru siapkan dulu ya kuisnya ya. Nah, Bu Guru tutup dulu slide-nya. Bu Guru mau menyiapkan kuisnya dulu. Nanti anak-anak yang menjawab, terus Bu Guru yang membacakan soal kuisnya ya. Nah, yuk pohon beringin silakan.
berapa? Simbol silang berapa? Yuk, sekarang bintang. Sila pertama ya. Yuk kita tunggu selanjutnya. Pak dijaga Pak. Kemudian mana? Kepala banteng. Ya sudah kita. Coba nilainya apa? Yeay. Anak-anak betul semuanya. Sudah 100 untuk anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini tadi anak-anak kita sudah belajar tentang apa? Bunyi dan juga simbol-simbol Pancasila. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, yuk tepuk semangat. Untuk kegiatan selanjutnya, ini nanti anak-anak mau diajak Bu Guru untuk 2 kegiatan. Yang pertama nanti anak-anak mau diajak Bu Guru untuk kegiatan diskusi kelompok. Jadi nanti anak-anak mau dibagi Bu Guru menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1, kemudian yang tengah kelompok 2, yang sebelah sini nanti kelompok 3. Nanti anak-anak berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan kegiatan yang pertama. Kemudian nanti untuk kegiatan yang kedua nanti ada kegiatan pribadi. Nah, kegiatan pribadinya nanti apa? Anak-anak mengerjakan sendiri ya. Kalau yang pertama nanti adalah diskusi kelompok, nanti dikerjakan secara bersama-sama. Sebelumnya Bu Guru mau menjelaskan dulu. Nih, untuk kegiatan yang pertama adalah diskusi kelompok. Ini tadi adalah gambar lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Di sini nanti ini ada di dada burung Garuda ada kotak-kotak kosong. Nah, nanti tersedia ini. Nah, nanti anak-anak coba gunting kemudian tempelkan di sini. Nah, di sini kemudian ada nih kotak-kotak berwarna hijau, ungu, merah, kuning, dan biru. Nah, ini ada tulisan sila pertama sampai sila ke-6. Nanti anak-anak juga tolong tempelkan bunyi sila pertama itu apa sampai sila ke-5. Sudah paham semua perintahnya? Sudah paham belum? Bisa dinilai? Nah, sebelumnya anak-anak nanti tolong dituliskan kelompok 1, kemudian di bawahnya ditulis nomor 1, namanya siapa, nama anggotanya, ditulis nama panggilannya saja ya. Ya, sekarang sama anak-anak sambil mengeluarkan alat tulisnya, pensil dan juga penghapus. Nanti untuk pen sama gunting sudah diberi siapkan. Nih nanti ada yang sudah menulis, ada yang bertugas apa itu menggunting, ada yang bertugas apa menempel. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Nah, siapa yang tulis nama kelompoknya? Jangan lupa ditulis. Apa? Kalau koordinatnya tumbang, kalau tidak ada orang di sana juga tidak akan jadi supaya tidak tumbang caranya kita harus menjaga kelestarian lingkungan sekitar, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan apa? Tidak membuat sebagainya ya. Oh ya, pintunya sebelah.
Kemudian nanti sampah kertasnya dibuang di sini saja ya, sampah kertasnya ya. Ya di sini saja nanti sampahnya. Ini nanti untuk tempat sampahnya ya. Kalau nanti sudah selesai, nanti kalau sudah selesai kita taruh kelompok satu sudah selesai. Ini anak kelompoknya benar-benar loh. Ini karena kelompoknya benar-benar. Siapa yang mau tulis kelompok satu dulu di sini tadi loh. Ini Mbak Bandilo ditulis kelompok satu dulu di sini. Nah, itu kelompok satu. Yuk, ada yang gunting, ada yang menempel. Ini nanti untuk sampahnya ya Mbak Kia ya. Nanti untuk ini yang tempat untuk yang sudah digunting namanya sama tulisannya. Yuk, kelompok 2. Yuk, yang sudah digunting langsung bisa ditempel. Ini bisa dibagi 2 nanti biar Mbak Bintang bisa bantu gunting ya. Mbak Bintang dibagi 2 ya, biar Mbak Bintang juga ikut menggunting. Mas Aksa juga bisa membantu membukakan lem. Kelompok 3. Ya ini bisa loh dibagi 2 biar Mbak Nisa apa Mas Angga membantu menggunting. Nih. Nah, digunting Mbak Nisa. Digunting Mbak Nisa. Ya, kalau yang sudah digunting bisa ditempel di sini. Ya tidak terbang, nanti ditaruh di sini dulu tidak apa-apa. Taruh sini dulu. Nah, kalau sudah bisa langsung ditempel di sini. Ada siapa yang sudah ditempel di sini? Nih. Oh, berarti kalau Mas Ali mau nempel berarti yang gunting temannya yang lain Mas Ali. Nah, ini Mas Musa guntingnya siapa? Gunting. Musa aja, Pak Musa. Ya, Musa siapa ayo? Kerja kelompok yuk. Diskusi. Kelompok 2. Ini yang udah nanti masukkan sini, yang udah digunting ya. Sudah dapat gambar bintang, kemudian kepala banteng sudah ditempel, kelompok 2. Ya, sampahnya. Tinggal 1. Ya, itu Mbak. Kira dimasukkan sampahnya. Ini sudah dikasih lem? Oh ya, ini yang kelompok 1 sudah selesai untuk menempelkan lambang-lambang pada silanya. Tinggal bunyi silanya ini. Lanjutkan ya.
Masih menempel lambang simbol Pancasila. Hampir mau selesai. Dan ya, semangat kelompok 2. Diletakkan saja mas, diletakkan saja. Pakai ininya, pakai ujung lemnya, Nah, gini. Nah, seperti itu. Dan sudah selesai membentuk, guntingnya bisa ditaruh sini kan? Nah, lemnya kalau anda sudah taruh sini aja ya. Ya, tunggu dulu di sini sambil menunggu teman-temannya yang belum selesai sambil anak-anak duduk yang manis. Ya, tunggu teman-teman selesai ya. Halo, kakak kelompok 3 sudah sampai mana kelompok 3? Sudah terbiasa semua? Bisa dibantu Mas Ami, Mbak Nisa bisa dibantu. Ini masih ada 2. Bisa dibantu. Kelompok nanti kalau sudah selesai untuk menggunting bisa ditaruh di sini. Ini sampahnya semua sudah Bu Guru ambil ya. Nanti lemnya ditaruh di sini ya, anak-anak. Lemnya taruh di sini ya, lemnya ya. Ini sampahnya sudah Bu Guru ambil ya. Sudah kelompok 2? Ya. Tunggu dulu ya. Kelompok 1 sama kelompok 2 sudah selesai. Kita menunggu dulu kelompok 3 yang sebentar lagi mau selesai. Yuk. Siapa yang nempel yuk? Ini masih ada 1. Guntingnya sudah selesai. Kelompok 3 guntingnya sudah selesai, bisa ditaruh di sini guntingnya. Guntingnya bisa ditaruh di sini. Mas Ali, guntingnya sudah selesai. Ini bisa ditempel, sudah bisa ditempel. Yuk teman-teman sambil berdiskusi kelompok 3 itu bunyi sila keberapa. Ini sampahnya enggak taruh luas mbak sampahnya. Langsung bisa ditempel Mas Ali. Sudah selesai ya ini ya, bisa diambil ya.
Kelompok berapa? Ayo. Ayo, sudah, ayo. Musa. Bareng teman-teman yang nempel, yuk. Yuk, kita ayo. Bentar. Bentar. Ini, tangannya masukkan sini, Mas Ali. Sudah, bentuknya bisa kan dulu minta ya. Oh, enggak apa-apa. Mana? Oh, basah. Ada minum siapa yang tumpah? Dua ada tisu, bisa dikering pakai tisu dulu. Bisa dikering pakai tisu dulu. Oh, ini mesti minumnya Ali yang tumpah. Jadi berarti sudah satu dulu. Nah, satu dulu. Ini minumnya Mas Ali tumpah, teman-teman. Katanya jadi basah. Tapi ini sudah dikeringkan pakai tisu. Ya, sudah kering ya. Ya, nanti Mas Ali. Sudah, kelompok 3. Bintangnya sudah bisa dulu ambil ya. Tinggal satu lagi. Nih Mas Ali. Tempatnya kita berdua aja ya. Nih kelompok kita sudah selesai. Sekarang anak-anak kita akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sekarang kelompok 1 dulu yang diwakili Mas Wano dan juga Mas Abi. Ya, silakan maju ke depan. Ya sini Nak, sini, sebelah sini. Ya, nah anggotanya siapa saja kelompok 1? Ada siapa? Ya, sekarang coba simbol sila Pancasila ada apa saja? Ya. Ya. Ya, kemudian bunyi sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ya. Sila ya, pintar sekali kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan diwakili Mas Arya dan juga Mbak Dian. Ada apa Mas Ali? Ya, yuk kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nama kelompoknya siapa saja Mbak? Mas? Ya, oke. Sekarang simbol-simbol Pancasila dari simbol pertama sampai simbol terakhir, kelima. Ya.
Ya. Hasil. Oke, sekarang sebutkan simbol-simbol Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ada simbol gambar apa saja? Ya, 2, 3, 5. Ya, kemudian sekarang bunyi sila pertama sampai sila kelima. Ya. Bunyi sila pertama. Ya. 2, yuk. Ya. Ya, ini sudah pintar kelompok 3. Terima kasih kelompok 3, beri tepuk tangan. Ya. Yuk, anak-anak ini tadi, anak-anak sudah berdiskusi kelompok. Yuk, biar tambah semangat untuk kegiatan selanjutnya. Kelompok semangat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan kegiatan apa? Tahun ini nanti anak-anak sendiri-sendiri ya, tidak disuruh. Nah, ini nanti. Halo. Ini Bu Guru mau menjelaskan dulu. Mas Anu. Nah, ini untuk kegiatan yang kedua. Nanti anak-anak silakan tulis dulu di sini di kotak atas sebelah kiri nama dan juga kelas. Ini perintahnya adalah ini ada 5 simbol Pancasila, kemudian ini bunyinya. Nanti anak-anak, hai Mbak Lisa. Nanti anak-anak silakan untuk menghubungkan atau menarik garis sesuai simbol sesuai dengan bunyinya. Ya, semua sudah paham belum? Bisa dimulai untuk kegiatan kedua? Bisa. Yuk tulis nama, kelas, lalu mulai dikerjakan. Satu saja ini. Ya, mulai dikerjakan. Ini Mas Adril. Jangan lupa tulis namanya. Ya. Namanya sudah Mas? Kelas? Sudah. Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih Lisa. Ya, kita aksa. Ya, terima kasih. Terima kasih Bilang. Ya, Angela sudah selesai. Oh ya, ini ya, salah satu. Ya, terima kasih Angela. Ali sudah selesai. Ya. Ya, silakan duduk kembali Mas Ali. Sudah selesai Adril, terima kasih Adril. Ya, terima kasih Anda. Terima kasih ya dan Iwan, ya. Ya. Terima kasih. Ya, ini semua sudah. Ya anak-anak tadi kita sudah selesai untuk kegiatan pertama dan kedua. Dan sekarang
Bu Guru mau bertanya ini, tapi kita sudah belajar apa? Yuk, kita sudah belajar apa? Coba. Bu Guru minta Mas Abid, Mbak Dian dan juga Mas Musa. Kita tadi sudah belajar apa untuk maju ke depan sini? Ya. Tadi kita sudah belajar apa? Oh ya, tadi kita sudah belajar simbol-simbol Pancasila. Ada apa saja Mbak Dian simbol-simbol Pancasila tadi? Ya. Ya, kemudian bunyi sila pertama sampai sila kelima bisa disebutkan bersama-sama yuk bunyinya bertiga. 1. Pancasila. 1. Ya, 2. 3. Persatuan Indonesia. 4. Merayakan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terus bisa memberi contoh apa itu penerapan sila pertama Pancasila, contohnya apa? Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa tadi apa? Ya, juga sesuai dengan masing-masing. Sila kedua saling. Ya, sila ketiga ya mengikuti upacara bendera. Yang keempat pendapat, ya menghargai pendapat orang lain. Kemudian sila kelima ya bersikap adil kepada. Ya, terima kasih Abi, Musa dan juga Mbak Dian. Nah, yuk anak-anak yang tadi kan, anak-anak sudah, yuk Mas Musa bisa duduk ke tempat duduknya. Anak-anak kan sudah belajar dengan Bu Mela ini tadi. Coba Bu Mela mau meminta anak-anak mengekspresikan perasaan anak-anak setelah belajar dengan Bu Mela tentang bunyi dan juga simbol-simbol Pancasila. Ini Bu Mela mempunyai kertas warna putih berbentuk lingkaran. Nanti anak-anak silakan menulis dan membuat emoji atau emoji senang, sedih saat kita belajar di sini ya. Nanti kemudian bisa ditempel di kertas hati yang dulu bagi ya. Terus jangan lupa untuk ditulis namanya dulu, nama panggilan saja ya. Anak-anak ekspresikan perasaan kalian hari ini belajarnya itu senang apa tidak toh? Nah. Ini di belakangnya ada garisnya. Nanti anak tinggal kelupas kemudian ditempel. Ini Mas Adil. Yang sudah selesai langsung bisa dimasukkan di kotak sini. Ya sudah Mbak Lisa. Enggak? Ya? Ya. Sudah ya. Ya, sudah. Nah, Mbak Lisa juga. Mana kertasnya tadi?
Ya, sebentar, dilanjutkan. Sudah. Sudah. Nah, terus ini. Ini dikupas juga harus ditempel ya. Ini dikupas dulu. Nah, kemudian harus ditempel ya. Nah, terus ini sudah selesai. Oh, asal sudah. Nah, ini sudah bagus. Hari ini kita belajar dengan tentang simbol dan bunyi Pancasila. Jangan di jangan ya. Biar kenapa? Ya udah ini ya. Mana? Itu udah bagus, aku udah mengekspresikan perasaan gembira. Ya udah ya. Hari sudah? Ya. Nah, hari sudah. Wah, kita mulai seperti ini. Ya. Terus bagus sekali. Terima kasih kalian senang belajar hari ini. Itu namanya udah banyak sekali kan, satu aja nggak apa-apa. Udah bisa dibaca. Ya, Mas Ali. Terima kasih Mas Ali. Ini Pak Pendidikan. Terima kasih. Ya, habis kita belajar nanti kita mau makan MBD ya. Ya, anak-anak. Terima kasih kalian semua hari ini. Bubur lihat kalian semua gembira belajar hari ini tentang simbol dan bunyi-bunyi Pancasila. Nah, nanti anak-anak setelah di rumah, anak-anak bisa belajar bersama orang tua, belajar kembali tentang simbol dan bunyi-bunyi Pancasila, tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak bisa terapkan di lingkungan keluarga anak-anak masing-masing ya. Nah, yuk sebelum kita pulang mau guru aja tepuk dulu. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga. Nah, anak-anak untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pulang? Iya. Tepuk Dari satu ting ting, tepuk dari dua ting ting.
Selamat pulang anak-anak, selamat siang. Ini nanti sebelum pulang anak-anak silakan nanti makan yang beda dulu. Baru nanti anak-anak pulang dan alat tulisnya minta tolong untuk dimasukkan ke dalam